Drop it. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali dalam pembelajaran daring ekonomi bersama dengan saya, Cipta Nursasi. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan ekonomi itu terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Nah, untuk pembahasan kali ini akan kita bahas tentang produksi terlebih dahulu. Oke, konsep produksi. Dalam konsep produksi ini nanti kita akan membahas tentang pengertian produksi, ada tujuan produksi, kemudian ada teori produksi, dan biaya produksi serta penerimaan. Nah, untuk lebih jelas lagi, mari simak materi berikut ini. Pertama adalah pengertian produksi. Apa sih itu produksi? Jadi, produksi itu adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat atau memiliki nilai tambah dalam memenuhi kebutuhan. Oke, produksi ini ada beberapa tujuannya. Yang pertama adalah menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, meningkatkan kegunaan atau nilai guna barang dan jasa. Ketiga, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang keempat, meningkatkan keuntungan. Dan yang kelima adalah memperluas lapangan pekerjaan. Ini adalah beberapa contoh dari tujuan produksi. Selanjutnya adalah jenis faktor produksi. Ada 2 faktor produksi, yaitu faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Untuk faktor produksi asli terdiri dari 2 macam, yaitu ada sumber daya alam dan yang kedua ada sumber daya manusia atau tenaga kerja. Kemudian pada faktor produksi turunan itu terdiri dari 2 macam juga. Yang pertama ada sumber daya modal, yang kedua ada keahlian atau wirausaha. Ini merupakan faktor-faktor produksi. Oke, selanjutnya ada teori produksi. Teori produksi yang pertama yaitu adalah teori fungsi produksi. Jadi fungsi yang menunjukkan hubungan antara input atau faktor-faktor produksi dan output atau barang dan jasa. Dengan sejumlah input akan diperoleh sejumlah output tertentu. Nah, secara matematik fungsi produksi dapat dituliskan sebagai berikut. QIT untuk output atau barang dan jasa itu jika kita ingin menghasilkan barang dan jasa, maka harus mengombinasikan antara resources atau sumber daya alam, L untuk labor atau tenaga kerja, C untuk capital atau modal, kemudian entrepreneurship atau untuk keahlian dan atau wirausaha. Ini merupakan fungsi produksi. Yang kedua, dari teori produksi ada kurva Isoquant atau Isoquant curve. Kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi 2 faktor produksi yang akan menghasilkan jumlah output yang sama. Nah, perhatikan tabel kombinasi input-output berikut ini. Jadi, ada 4 macam kombinasi untuk 2 faktor produksi. Di sini kita menggunakan tenaga kerja dan mesin atau modal. Pun nanti akan menghasilkan output yang sama. Kita umpamakan bahwa kombinasi antara tenaga kerja dan mesin ini berjumlah 100. Nah, kombinasi A atau mesin yang pertama yaitu tenaga kerja berjumlah 10, mesin 80, output 500. B, tenaga kerja 20, mesin 40, outputnya 500. C, tenaga kerja 40, mesin 20, outputnya 500. Dan D, yaitu tenaga kerja 80, mesin 10, outputnya
500. Jadi bagaimanapun kombinasi antara tenaga kerja dan mesin akan menghasilkan output yang sama. Nah, bagaimana bentuk kurva isokuan atau isokuan curve? Nah, jadi kita buat sumbu X dan Y. X untuk tenaga kerja dan Y untuk mesin atau modal. Nah, titik yang pertama kita bentuk dari tenaga kerja 10 dan mesin 80. Ini untuk titik A. Titik yang dibentuk dari kombinasi A sampai dengan kombinasi D. Maka dari itu, kurva isokuan dapat terbentuk dengan menggabungkan titik kombinasinya terbentuk dari kiri atas ke kanan bawah. Titik A yaitu 500, B 500, C 500, D 500 menghasilkan output yang sama. Nah, kurva ini itu dapat bergeser ke kanan maupun ke kiri. Jika bergeser ke kanan, maka ada penambahan hasil produksi. Sedangkan jika bergeser ke kiri, maka ada penurunan hasil produksi. Ini merupakan bentuk dari kurva isokuan. Oke, selanjutnya ada the law of diminishing return. The law of diminishing return ini dicetuskan oleh David Ricardo. Apa itu the law of diminishing return? Jadi, hukum hasil tambah yang semakin menurun atau the law of diminishing return. Jika ada paling sedikit satu input yang tetap, misalkan tanah atau mesin, dikombinasikan dengan input variabel atau tenaga kerja yang terus ditambah satu unit, maka output akan bertambah juga. Tetapi pada titik tertentu, tambahan hasil akan menjadi berkurang dari proporsional atau diminishing return. Nah, untuk lebih jelasnya tentang the law of diminishing return, kita perhatikan tabel berikut ini. Ada tabel produksi sepatu. Yang pertama ada tabel tenaga kerja. Jadi ada tabel tenaga kerja 1 orang sampai dengan 6 orang. Ada penambahan 1 orang tenaga kerja setiap harinya misalkan. Kemudian tabel yang kedua ada hasil produksi sepatunya. Nah, di sini misalkan untuk 1 orang tenaga kerja ini dapat menghasilkan 5 unit. Kemudian 2 orang pekerja menghasilkan 12, 3 orang tenaga kerja menghasilkan 31 unit, 4 orang tenaga kerja menghasilkan 51 unit, dan 5 orang pekerja menghasilkan 59 unit, dan 6 orang pekerja dapat menghasilkan 60 unit. Nah, jika dilihat secara umum, ini ada penambahan hasil produksi untuk setiap penambahan tenaga kerja. Tetapi ternyata produk marginalnya tidak selalu naik atau bertambah. Nah, kita buat tabel lagi untuk produk marginal atau hasil tambahnya. Nah, untuk 1 orang pekerja, produk marginalnya adalah 5. Untuk 2 orang pekerja, untuk 2 orang tenaga kerja, produk marginalnya adalah 7. Ini hasil tambah dari 5 ke 12. Ada 7. Kemudian 3 orang tenaga kerja, produk marginalnya adalah 19. Ini tambah dari 12 ke 31, yaitu menghasilkan 13 produk marginal. Kemudian 4 orang tenaga kerja itu produk marginalnya adalah 20. Kemudian 5 orang pekerja, produk marginalnya adalah 9. 6 orang tenaga kerja, produk marginalnya adalah 1. Jadi ternyata penambahan tenaga kerja ini
pada titik tertentu akan menghasilkan nilai tambah yang semakin menurun. Jadi di sini the law of diminishing return itu berlaku pada saat mempekerjakan berapa orang? 5 orang. Nah, ini merupakan the law of diminishing return. Mulai menurun produk marginalnya pada saat mempekerjakan 5 orang tenaga kerja. Nah, jadi kesimpulannya dari tabel di atas, maka the law of diminishing return terjadi pada saat penggunaan 5 orang tenaga kerja. Ini merupakan the law of diminishing return atau hukum hasil tambah yang semakin menurun. Selanjutnya ada teori biaya produksi. Nah, biaya produksi adalah semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu barang. Jenis biaya produksi yang pertama ada biaya tetap total atau total fixed cost. Total fixed cost adalah biaya yang tetap harus keluar walaupun perusahaan tidak berproduksi. Contohnya ada biaya sewa tempat, ada gaji karyawan, biaya penyusutan peralatan mesin, dan lain sebagainya. Pokoknya produksi atau tidak produksi perusahaan kalian akan tetap membayar sewa tempat maupun gaji karyawan. Nah, ini merupakan total fixed cost. Yang kedua adalah biaya variabel total atau total variable cost. Nah, biaya yang jumlahnya berubah saat barang atau jasa yang diproduksi itu meningkat. Jadi besar kecilnya biaya variabel total tergantung kepada banyak atau sedikitnya produksi barang atau jasa. Contohnya adalah biaya bahan baku. Nah, yang ketiga ada biaya total atau total cost. Nah, biaya total ini adalah jumlah seluruh biaya produksi yang dikeluarkan yang terdiri dari fixed cost dan variable cost. Nah, biaya total atau TC ini dapat dirumuskan sebagai berikut. TC sama dengan TFC plus TVC. Jadi, biaya total itu sama dengan total biaya tetap ditambahkan dengan total biaya variabel. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan soal berikut. Nah, Rizal mempunyai usaha produksi gerabah. Rizal mengeluarkan biaya sebesar 15 juta untuk biaya sewa tempat, usaha, dan gaji pegawai. Rizal mengeluarkan biaya Rp25.000 untuk keperluan bahan baku setiap gerabah yang diproduksi. Berapa biaya total yang dikeluarkan Rizal jika memproduksi 500 gerabah? Oke, kita bisa hitung biaya totalnya. Yang pertama ada rumusnya dulu. TC sama dengan TFC plus TVC. Nah, TFC itu adalah total biaya tetap. Total biaya tetap itu adalah 15 juta rupiah. Dari mana? Ini untuk sewa tempat dan gaji pegawai merupakan biaya tetap. Jadi kita masukkan 15 juta rupiah sebagai biaya tetap. Kemudian VC atau variable cost atau biaya variabel itu adalah Rp25.000. Kemudian Q-nya atau jumlah produksinya adalah 500. Nah, dari angka-angka yang diketahui ini kita belum bisa menghitung biaya totalnya karena TVC-nya belum diketahui, maka kita harus mencari TVC terlebih dahulu. Nah, TVC ini ditentukan dari VC dikalikan dengan Q atau jumlah produksinya.
Jadi VC-nya adalah Rp25.000 dikalikan dengan 500. Maka diperoleh TVC-nya yaitu 12.500.000. Nah, dari sini kita sudah bisa menghitung TC atau biaya total, yaitu TC sama dengan 15 juta rupiah TFC-nya, kemudian ditambahkan dengan TVC yaitu 12.500.000 rupiah. Jadi TC-nya dapat diperoleh sebesar 27 juta rupiah. Nah, untuk menghasilkan atau memproduksi 500 unit gerabah, maka Rizal membutuhkan biaya totalnya sebesar 27 juta rupiah. Ini merupakan contoh perhitungan biaya total atau total cost. Oke, selanjutnya adalah biaya rata-rata atau average cost, AC. Biaya rata-rata atau average cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produknya. Nah, AC dapat dirumuskan sebagai berikut. AC sama dengan TC per Q. Nah, AC ini untuk average cost, TC adalah total cost atau biaya totalnya, dan Q untuk jumlah produknya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh berikut ini. Jika usaha gerabah Rizal membutuhkan biaya total atau total cost sebesar 27.500.000 untuk memproduksi 500 gerabah, maka biaya rata-rata untuk memproduksi satu unit gerabah adalah, nah, jika tadi Rizal membutuhkan uang 27.500.000 untuk 500 gerabah, maka untuk satu gerabahnya dibutuhkan berapa rupiah? Nah, kita bisa hitung menggunakan rumus AC atau average cost. AC sama dengan TC per Q. Nah, AC sama dengan TC atau total cost-nya sudah diketahui dalam soal, yaitu 27.500.000 dan jumlah produknya yaitu 500. Jadi AC-nya dapat diperoleh sebesar Rp55.000. Jadi untuk menghasilkan satu unitnya, Rizal membutuhkan biaya Rp55.000. Ini merupakan perhitungan average cost atau biaya rata-ratanya. Selanjutnya ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Merupakan hasil bagi antara biaya tetap atau FC dengan jumlah barang yang dihasilkan. Nah, average fixed cost atau AFC dapat dirumuskan sebagai berikut. AFC sama dengan TFC per Q. AVC untuk biaya tetap rata-rata, TFC untuk biaya tetap total, dan Q untuk jumlah produk. Berikut adalah contoh dari perhitungan AVC. Pada usaha gerabah Rizal diketahui bahwa total biaya tetap atau TFC adalah 15 juta untuk memproduksi 500 unit gerabah. Maka biaya tetap rata-rata atau average fixed cost dapat ditentukan sebagai berikut. 15 juta rupiah dibagikan dengan 500, maka diperoleh yaitu 30.000 rupiah. Biaya tetap rata-ratanya untuk satu unit gerabahnya. Nah, untuk yang selanjutnya ada biaya variabel rata-rata. Jika tadi biaya tetap rata-rata, ini selanjutnya ada biaya variabel rata-rata atau average variable cost atau AVC.
AVC merupakan hasil bagi antara biaya variabel atau VC dengan jumlah barang yang dihasilkan. Rumusnya yaitu AVC sama dengan TVC per Q. AVC untuk biaya variabel rata-rata, TVC untuk biaya variabel total, dan Q untuk jumlah produk. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Pada usaha gerabah Rizal diketahui untuk memproduksi 500 gerabah membutuhkan biaya variabel total atau TVC yaitu Rp12.500.000. Maka biaya variabel rata-rata atau AVC dapat dihitung sebagai berikut. AVC rumusnya adalah TVC per Q. Jadi 12.500.000 per atau dibagikan 500 sama dengan 25.000. Jadi untuk biaya variabelnya rata-rata satu produknya yaitu 25.000. Kemudian selanjutnya ada biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal adalah tambahan biaya yang disebabkan oleh tambahan satu unit produksi. Marginal cost dapat dihitung dengan rumus MC sama dengan delta TC per Q. MC untuk biaya marginal, TC untuk biaya variabel total atau total cost, Q untuk jumlah produk, dan delta untuk perubahan. Perhatikan contoh berikut ini. Rizal ingin meningkatkan kapasitas produksi gerabahnya dari 500 menjadi 700 unit. Biaya total yang dikeluarkan naik dari 27.500.000 menjadi 41 juta. Berapa biaya marginal untuk memproduksi 700 unit gerabah? Kita menghitung berapa biaya tambahan yang dibutuhkan oleh Rizal dari tambahan produksinya dari 500 menjadi 700 unit. Oke, kita rinci dulu. Q1 itu adalah produksi yang pertama yaitu 500. Kemudian produksi yang kedua kita simbolkan untuk Q2 yaitu 700. Nah, TC yang pertama yaitu adalah biaya total yang pertama 27.500.000, sedangkan TC yang kedua ada 41 juta. Nah, jika kita sudah merinci, maka kita dapat menentukan delta Q dan delta TC-nya. Nah, kita tentukan delta Q dulu. Delta Q itu adalah Q2 dikurangi dengan Q1. Jadi 700 dikurangi dengan 500, maka delta Q diperoleh sebesar 200. Nah, kemudian untuk delta TC itu diperoleh dari TC2 dikurangi dengan TC1, yaitu 41 juta dikurangi dengan 27.500.000, maka delta TC-nya diperoleh sebesar 13.500.000. Nah, kita sudah ada delta TC dan delta Q, maka kita bisa menghitung marginal cost-nya. Maka MC sama dengan delta TC per delta Q. Jadi, MC sama dengan 13.500.000 dibagi dengan 200. Maka MC diperoleh sebesar 67.500. Dari awal yang AC pada saat Rizal memproduksi 500 unit gerabah dengan biaya totalnya 27.500.000, awalnya adalah 55.000 rupiah, tetapi ada penambahan menjadi 700 unit, maka dari itu berubah atau ada penambahan juga untuk setiap satu unit gerabahnya dari 55.000. Lihat pada saat perhitungan AC menjadi 67.500. Nah, ini merupakan contoh perhitungan dari marginal cost. Oke, untuk
menghitung biaya produksi sampai di sini dulu. Sampai bertemu di materi yang selanjutnya, yaitu tentang konsep penerimaan atau revenue. Oke, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan jaga jarak kalian dengan orang-orang di sekitar kalian. Tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.